Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH, LLM, sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail, SH, LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi, SH, MH. Keempat, Arman Haris, SH. Kelima, Febri Diansyah, SH, selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Keenam, Dr. A. Patra Mijaya, SH, LLM. Ketujuh, Dr. Erna Ratnaningsi, SH, LLM. Kedelapan, Yohanes Oberlin Tobing, SH. Kesembilan, Alfon Kurnia Palma, SH, MH. Kesepuluh, Dr. Rashid Ridho, SH, MH. Kesebelas, Dr. Duke Ari, SH, MH, CLA. Kedua-belas, Abdul Rohman, SH. 13, Triwiono Susilo, SH. 14, Willy Pangaribuan, SH. 15, Bobby Rahman Manalu, SH, MH. 16, Rory Sagala, SH. 17, Anissa Eka Fitria Ismail, BA, Hons, LLM, MA, SH. Ini adalah 17 tim pengacara yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto. Rekan-rekan sekalian, saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional diberikan tugas untuk menyampaikan sikap resmi partai, yakni pertama, kami menegaskan bahwa partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK dan akan masuk dalam tahap persidangan pada Jumat 14 Maret 2025. Kedua, partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ketiga, kami meyakini proses yang sedang berjalan ini adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDI Perjuangan dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai. Sikap dan pemahaman ini bukan tanpa dasar, karena kami menemukan pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, adanya tahapan proses hukum yang dipaksakan, prinsip-prinsip keadilan, penyiasatan hukum acara, hingga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan tanpa malu-malu oleh pihak-pihak yang berada di KPK saat ini. Bahkan kita belum lupa proses penetapan tersangka ini diwarnai pula oleh aksi-aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi-aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan hukum yang memperdaya dan mengatasnamakan kader-kader partai kami untuk menggugat kepemimpinan partai. Lebih vulgar lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan dan kriminalisasi terhadap Sekjen Hasto Kristianto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik.
Pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut tentu saja mencederai cita-cita ideal penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi. Praktik ini sebenarnya juga terjadi terhadap sejumlah politisi lainnya. Dan oleh karena itu, kami memilih untuk melawan praktek-praktek buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Karena kami meyakini ini adalah bagian perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai partai. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami meyakini Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami mengajak semua untuk mengawal proses yang sedang berjalan saat ini dan secara terbuka yang akan diuji pada persidangan dimulai pada Jumat 14 Maret 2025. Berikutnya saya mempersilakan kepada tim penasihat hukum untuk menyampaikan poin-poin yang menjadi catatan masing-masing. Tempat dan waktu saya persilakan. Silakan Pak Todung Mulya Lubis. Saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bung Roni tadi. Saya agak sedikit personal, ya, karena saya ingin melihat KPK dalam perspektif penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Saya ini harus mengatakan bahwa walaupun saya bukan anggota DPR, bukan pejabat pemerintahan pada waktu itu, tapi saya ikut ya wacana mendorong dibentuknya KPK. Kenapa? Karena korupsi itu sudah begitu masif, begitu sistemik, begitu endemik. Indeks persepsi korupsi Indonesia itu selalu jelek. Sekarang tahun ini memang naik 3 angka, dari 34 menjadi 37. Tapi dalam tahun-tahun kita mendirikan KPK itu, indeks persepsi korupsi Indonesia itu termasuk yang paling jelek di Asia dan di dunia. Karena itu kita betul-betul mendorong dibentuknya KPK. Karena kita ingin memberantas korupsi yang kalau kita melihat by definition dari World Bank itu dikatakan corruption is abuse of power for private gain. Itu rumusan Bank Dunia. Nah, kalau kita membaca undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu adalah perbuatan ya melawan hukum yang memperkaya diri sendiri ya dengan merugikan keuangan negara ya dan perekonomian negara dan atau ya. Ini saya nggak menjelaskan secara literal ya, secara harfiah definisi korupsi pasal 2 dan pasal 3, tapi intinya itu perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum ya, atau disebut juga bisa jadi memperkaya orang lain atau korporasi ya yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, ini tujuan-tujuan ideal karena kita tidak ingin harta kekayaan bangsa ini, negara ini dirampok. Kita bikin KPK. Nah, saya ikut mendirikan Indonesian Corruption Watch, lembaga yang pertama-tama berjuang untuk memberantas korupsi. Dan ikut juga sebagai pendiri Transparency International Indonesia, satu gerakan anti korupsi global yang pusatnya di Berlin dan kita dirikan di Indonesia, dan saya menjabat 2 kali masa jabatan. Nah, pada waktu-waktu itu, saudara-saudara, saya tidak mau menangani kasus korupsi. Karena buat saya, menangani kasus korupsi itu bertentangan dengan hati nurani saya yang ingin memberantas korupsi. Jadi saya menghindar dari kasus-kasus korupsi itu. Tapi saya harus mengatakan, setelah 10 tahun pendirian KPK, kita dihadapkan pada kemerosotan, ya, demoralisasi, dan langkah mundur KPK dalam memberantas korupsi. Apakah KPK betul-betul memberantas korupsi dalam artian seperti yang kita inginkan ketika KPK itu didirikan? Saya ini pansel pertama pendirian KPK waktu itu. Saya memilih 5 komisioner itu. Menurut saya, belakangan KPK sudah menyimpang dari tujuannya. Kenapa saya katakan demikian? Tidak lagi memberantas kasus-kasus yang genuine corruption dalam artian apa yang ditulis dalam undang-undang,
dan apa yang ditulis dalam buku-buku ya, literatur anti korupsi. Belakangan KPK mulai melakukan satu, kriminalisasi kebijakan ya, bisnis yang dilakukan baik oleh direksi BUMN, tidak semuanya, maupun juga direksi perusahaan swasta atau yang lain. Yang menurut saya tidak ada dasarnya untuk dikatakan korupsi. Kebijakan itu, kalau kita melihat business judgment rule, ya, itu bukan tindak pidana. Perusahaan itu kan bisa untung dan bisa rugi. Tapi karena ada ya, pihak-pihak yang bermain di sini, nah korupsi itu dijadikan sebagai pintu masuk untuk menghukum seseorang, untuk menyampingkan atau menendang seseorang, membegal seseorang, dan ini yang terjadi pada banyak kasus. Ya. Saya tidak segan-segan mengatakan ada kasus-kasus misalnya apa yang terjadi pada saudara Karen ya, Agustiawan dan yang lain-lain saya bisa sebut. Dulu ada Hotasi Nababan ya. Itu juga seperti itu. Nah ini tidak boleh terjadi dan KPK mesti jeli dan mesti cerdas dalam menangani kasus korupsi yang datang kepada mereka. Nah yang terakhir adalah kasus saudara Hasto Kristianto. Ini politisasi kasus korupsi. Sudah ada putusan yang inkrah dalam kasus Wahyu Setiawan, komisioner KPU dulu. Saudara Hasto kan tidak disebut sama sekali terlibat dalam memberikan suap atau memfasilitasi suap itu. Jadi saudara-saudara, ada apa dengan kasus Hasto Kristianto? Ini pertanyaannya. Ya. Kalau saya sederhana melihat kasus ini adalah bagian dari power struggle, inner power struggle yang terjadi. Nah kalau itu bagian dari pertarungan kekuasaan, ketidaksukaan terhadap Hasto Kristianto, ketidaksukaan terhadap PDIP, bukan KPK forumnya. KPK itu bukan tempat untuk mediasi atau mengadjudikasi ya, perkara politik seperti itu. Itu salah dan itu keliru. Ya. Jadi saudara-saudara, inilah yang membuat saya pada akhirnya turun gunung, ya, ikut menangani kasus-kasus seperti ini. Ya. Nah ini kenapa saya ikut dalam kasus Hasto ya precisely seperti itu. Ya, karena saya melihat KPK sudah dibelokkan, KPK sudah mengalami ya degradasi, dan KPK tidak lagi seperti yang kita cita-citakan dulu. Tidak berlebihan kalau saya katakan, this is not KPK that we used to know. Ini bukan KPK yang kita tahu ya, waktu itu didirikan. Nah, jadi saudara-saudara, tadi saudara Wani sudah mengatakan banyak hal. Saya hanya akan mengulangi saja, karena banyak permasalahan. Ini ada beberapa catatan ya. Tadi saudara Dedi mengatakan malicious prosecution. Saya menggaris bawah itu. This is malicious. Satu prosekusi yang didasarkan satu hatred, satu kebencian, ya, satu ketidaksukaan. Tidak boleh ada proses hukum didasarkan atas malicious intent. Nah ini malicious intent yang kita hadapi pada kasus Hasto Kristianto ini. Berdasarkan catatan yang telah disampaikan, ya, banyak sekali kita melihat apakah itu kecurangan, ya, kesalahan dalam proses penyidikan, baik itu terkait penggeledahan, ketidakhadiran, dan sikap mengulur waktu KPK dalam pra-peradilan sekaligus memaksakan pelimpahan perkara secara kilat. Setidaknya ada 14 catatan masalah di dalam dakwaan KPK yang bertentangan dengan fakta hukum dan 2 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah inkrah. Ini kita seperti menghidupkan kasus yang sudah mati. Menegakkan benang yang basah dalam kasus ini. Sekali lagi kami tegaskan, kita semua berharap KPK benar-benar menjadi lembaga yang memiliki marwah, menghormati hukum dan hak asasi manusia, secara sungguh-sungguh dan menghentikan praktek tidak etis dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam atas nama pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDI, nah ini dengan tekad yang yakin ya, menyimpulkan perkara ini adalah kasus politik dan Hasto Kristianto adalah korban politik
tahanan politik ya, yang tadi saya sebutkan, diprosekusi dan diadili dengan malicious hatred ya, atau intention. Jadi saudara-saudara, ini mungkin ya yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Nah, saya berharap bahwa majelis hakim ya, yang akan mengadili perkara ini bisa menangkap ya, jeritan keadilan ya, dari banyak orang, bukan hanya dari Hasto Kristianto. Sebab buat saya kasus ini tidak semata-mata menyangkut Hasto Kristianto. Kasus ini taruhannya adalah integritas hukum, keadilan, dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jangan KPK itu menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Ya. Jangan KPK itu dijadikan sebagai ujung tombak kekuasaan untuk mematikan ya, demokrasi, mematikan ya, perbedaan pendapat, mematikan hak-hak politik warga negara. Mungkin ini sebagai catatan awal dari saya ya. Nanti mungkin Pak Magdir dan yang lain-lain akan bisa menjelaskan lebih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya kira saya sudah terlalu sering bicara tentang kasusnya Mas Hasto ini ya, dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi ada satu hal saya kira yang tidak kita boleh lupa, bahwa proses yang berjalan adalah proses hukum yang seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi kalau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh pihak KPK, terutama terkait dengan penundaan persidangan, itu yang kami sebut sebagai cara akal-akalan agar supaya tidak ada putusan pra-peradilan. Saya bisa mengatakan ini karena pada hari Kamis minggu lalu, ya, penyerahan tanggal 6 dilakukan penyerahan tahap kedua, ya, yaitu dari penyidik kepada penuntut umum. Sementara sehari sebelumnya kami sudah menyampaikan permohonan kepada KPK agar kami diberi kewenangan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan. Nah, apa yang menjadi jawaban dari penyidik yang saya kira perlu saudara-saudara ketahui ketika dalam pertemuan pada tanggal 6 itu, mereka katakan penyidik belum mendapatkan disposisi dari direktur penyidikan, sehingga itu diabaikan dan mereka meminta kepada kami agar supaya saksi yang menguntungkan ini dihadirkan saja nanti di pengadilan. Persoalannya buat kami ketika itu yang kami sampaikan, bukan itu persoalannya. Kami juga tahu bahwa hak kami untuk menghadirkan saksi atau ahli menguntungkan. Tetapi yang kita kehendaki adalah ada saksi, ada ahli yang menguntungkan ini untuk diperiksa terlebih dahulu. Sehingga kalau mereka bisa diperiksa, tentu akan ada keseimbangan antara keterangan saksi-saksi yang memberatkan dengan saksi yang menguntungkan. Sehingga pihak penuntut umum bisa melihat secara jernih apakah perkara ini layak dilimpahkan atau tidak dilimpahkan. Nah, akan tetapi ternyata mereka tidak peduli dengan semua itu. Hari Jumat kemarin berkas perkara dilimpahkan karena sudah ada surat dakwaan. Jadi ini yang kami sebut sebagai sikap akal-akalan dari KPK untuk mencoba memotong atau paling tidak menghilangkan hak-hak untuk menguji penetapan tersangka dari perkaranya Mas Hasto ini. Yang kedua, saya kira ini juga yang harus mendapat perhatian kita semua. Cara-cara seperti ini ya seharusnya tidak boleh terjadi. Sebab kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi kebiasaan yang dianggap legal oleh pihak KPK. Ini pasti akan merugikan kita. Kebetulan hari ini, pada saat terakhir ini adalah Mas Hasto yang menjadi korbannya. Besok lusa
akan bertambah korban-korban dengan cara tipu-tipu dan akal-akalan seperti ini. Saudara-saudara, sikap mereka mempertontonkan ini bagi kami adalah satu sikap yang sangat memalukan. Karena bagaimanapun juga, lembaga ini seharusnya yang mereka utamakan adalah kepastian hukum. Ya, kepastian hukum itu hanya bisa terjadi kalau ada proses yang benar disertai dengan pengumpulan bukti-bukti yang akurat. Begitu juga dengan saksi-saksi yang saya kira yang seharusnya dihadirkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, sebagai bahan untuk saudara-saudara ketahui, dalam surat dakwaan misalnya saya ingin sampaikan begini. Sebagian besar materi dakwaan hanya copy paste dari dakwaan sebelumnya terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan dakwaan terhadap Saiful Bahri. Dari 27 halaman dakwaan, bagian yang benar-benar baru hanya 1 halaman, yaitu tuduhan terhadap Hasto Kristianto yang memerintahkan Kusnadi menenggelamkan handphone. Tuduhan ini jelas keliru dan tanpa didasari bukti. Kusnadi tidak pernah menyebut ada HP yang ditenggelamkan dan tidak ada perintah sama sekali untuk menenggelamkan HP. Yang benar adalah Kusnadi menenggelamkan atau melarung pakaian setelah upacara melukat. Suatu yang memang hidup dan tumbuh dalam kebiasaan spiritual Hasto Kristianto. Proses perolehan bukti pada Kusnadi pun dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik KPK. Di sisi lain, bagian dakwaan tersebut tidak konsisten karena justru KPK telah merampas HP yang dipegang oleh Kusnadi. Jika sudah ditenggelamkan, tentu saja HP tersebut tidak ada lagi dan tidak bisa dibawa oleh Kusnadi dan disita oleh KPK. Selanjutnya, seluruh tuduhan atau di dalam dakwaan tentang keterlibatan Hasto Kristianto bertentangan dengan fakta hukum yang telah diuji sebelumnya di persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan terhadap perkaranya Saiful Bahri. Putusan untuk ketiga terdakwa ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga upaya KPK untuk tetap memaksakan tuduhan terhadap Hasto Kristianto adalah tindakan yang obsesif tanpa didasari oleh hukum, menyimpang dan melanggar 2 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, kami tetap menghormati institusi dan proses hukum yang berlaku, khususnya lembaga peradilan yang dalam waktu dekat akan memeriksa pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami berharap proses persidangan dapat berjalan secara fair. KPK tidak menggunakan cara-cara culas untuk memenangkan perkara tersebut. Ingatlah, tujuan penegakan hukum bukan untuk menghukum orang, tetapi menemukan kebenaran material untuk mencapai keadilan yang substantif dan yang lebih penting lagi akan ada kepastian hukum. Kami juga menghormati majelis hakim yang akan menjadi pengadil pada perkara ini. Kami sangat berharap yang mulia majelis hakim dapat mengadili secara berimbang, mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dengan sungguh-sungguh. Dan kami meyakini yang mulia majelis hakim tidak akan mau sekedar menjadi stempel untuk melegitimasi tuduhan KPK. Dan legitimasi terhadap tindakan KPK ini sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan kami gugur. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, akan diteruskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah lebih dulu atau lebih awal mendampingi Pak Hasto Kristianto
Semoga ke depan kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat nanti. Kami juga sampaikan kepada teman-teman dari media yang terus mengawal dan kritis terhadap proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwa kami bersama tim, yaitu Saudara Febri Diansyah dan Bobi Manalu, ditunjuk untuk bergabung sebagai salah satu tim penasehat hukum secara profesional pada persidangan ini. Sehingga kami akan fokus pada aspek hukum dan pembuktian selama proses persidangan berlangsung. Kami juga telah mempelajari dan diberikan dokumen-dokumen hukum yang relevan dalam perkara ini, mulai dari putusan untuk terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio serta Saiful Bahri. Seluruh putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap dan bahkan telah terpidana telah selesai menjalankan hukumannya. Bahwa seharusnya seluruh proses yang berjalan saat ini tidak boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hakim yang telah diputus sebelumnya. Karena bagaimanapun juga, perkara ini adalah sebuah kesatuan, sehingga jika terdapat pertentangan satu dengan yang lainnya, maka hal tersebut justru akan menjadi celah baru yang menunjukkan proses hukum yang rapuh dan lemah pembuktiannya. Bahwa ada eksaminasi oleh 9 orang ahli pidana, yaitu ahli hukum administrasi negara dan ahli hukum tata negara yang sudah dilakukan pada awal Februari 2025 yang lalu. Para ahli telah melakukan eksaminasi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk terdakwa Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saiful Bahri. Kesimpulan eksaminasi tersebut jelas dan tegas menyampaikan bahwa berdasarkan putusan tersebut, Hasto Kristianto seharusnya tidak bisa dijerat sebagai pemberi suap. Dari aspek motivasi, jelas Harun Masiku yang paling memiliki motivasi untuk memberikan uang kepada Wahyu Setiawan. Seluruh uang suap yang diberikan adalah berasal dari saudara Harun Masiku. Tidak ada uang yang berasal dari Hasto Kristianto. Perbuatan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP dalam melaksanakan tugas partai yang memerintahkan mengajukan permohonan dan fatwa ke Mahkamah Agung dan kemudian menyurati KPU untuk melaksanakan putusan dan fatwa tersebut adalah tindakan yang sah secara hukum dan bukan sebuah perbuatan melawan hukum. Kalaupun ada pihak lain yang berjalan di luar mekanisme yang sah tersebut, hal tersebut jelas dilakukan secara terpisah dan bukan bersama-sama dengan Hasto Kristianto. Apalagi pada fakta hukum telah terungkap, Hasto menegur Saiful Bahri ketika mengetahui ada perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Dilanjutkan. Terima kasih Bang Arman. Saya ingin meneruskan beberapa poin dari aspek hukum. Tadi kita sudah dengar ada 4 poin yang paling krusial ya terkait dengan proses eksaminasi yang sudah dilakukan oleh 9 orang ahli. Jadi yang melakukan eksaminasi itu bukan hanya ahli pidana saja, tetapi juga ada ahli hukum administrasi negara, ada ahli hukum tata negara. Jadi ada 3 bidang keahlian di bidang hukum yang sudah melakukan eksaminasi terhadap 2 putusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang perlu kita pahami, eksaminasi ini adalah sebuah metode yang dilakukan oleh ahli hukum pidana ataupun ahli hukum lainnya untuk menguji ulang
putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan ditemukan 4 kesimpulan tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kemudian ada proses hukum lain yang bertentangan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap? Dalam bagian ini saya ingin tunjukkan sebagian kecil saja. Ada 4 pertentangan antara dakwaan yang disusun oleh KPK dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Saya ingin tunjukkan 4 saja. Tentu saja kami menemukan jauh lebih banyak ya. Dan nanti akan kita ulas secara detail, kita bedah secara detail dalam proses persidangan. Mohon berkenan ditampilkan poin nomor 22. Pada dakwaan, ini dakwaan halaman 8. Jadi pada dakwaan digunakan data yang salah. Jadi dakwaan KPK menggunakan data yang salah terkait dengan perolehan suara Nazarudin Kemas. Pada dakwaan disebut Nazarudin Kemas memperoleh suara 0. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbandingannya agar lebih mudah dicermati. Jadi di dakwaan itu disebut Nazarudin Kemas memperoleh suara 0. Padahal faktanya Nazarudin Kemas itu memperoleh suara, almarhum memperoleh suara pemegang suara yang terbanyak. Di dakwaan ini bertentangan dengan fakta yang ada dan juga dengan fakta yang muncul, fakta hukum yang muncul dan sudah diuji di putusan nomor 18. Poin yang ingin kami sampaikan di sini adalah kalau kemudian Nazarudin Kemas yang merupakan pemegang suara terbanyak disebut memiliki suara 0, maka seolah-olah ada kepentingan lain. Kenapa tiba-tiba Harun Masiku yang kemudian diangkat padahal dia nomor urut 5. Nazarudin Kemas dengan suara terbanyak ini menjadi penting, fakta yang penting karena beliau meninggal dunia sebelum proses pemilihan atau perhitungan suara itu dilakukan. Jadi ini bukan proses PAW, tetapi proses yang terjadi mengganti calon anggota legislatif yang berhalangan tetap, dalam konteks ini adalah meninggal dunia, dengan pihak lain, calon anggota legislatif lain. Dan putusan Mahkamah Agung dan kemudian fatwa Mahkamah Agung itu menegaskan partai berhak untuk mengganti dengan siapa saja. Jadi tidak ada urutan suara terbanyak yang kedua, yang ketiga atau yang keempat. Partai berhak memilih kader terbaiknya. Kewenangan itu diberikan oleh Mahkamah Agung. Dan proses judicial review itu adalah proses yang sah. Makanya fakta ini menjadi penting. Nah, kami agak kaget ketika membaca dakwaan. Kenapa fakta yang sesederhana ini kemudian bisa berbeda? Itu poin pertama. Poin kedua, di poin nomor 23, di dakwaan dibuat tuduhan seolah-olah Hastu Kristianto pernah menemui Wahyu Setiawan dalam kunjungan tidak resmi. Jadi di dakwaan dibuat seolah-olah ada pertemuan pembahasan tentang Harun Masiku dalam kunjungan tidak resmi. Hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang sudah diuji di persidangan dan dituangkan pada putusan nomor 28. Jadi putusan nomor 28 ini terdakwanya Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Putusan nomor 18 tadi terdakwanya Saiful Bahri. Pada putusan nomor 28 itu jelas sekali keterangan saksi di bawah sumpah menegaskan bahwa kedatangan Hastu Kristianto ke KPU adalah pertemuan resmi pada saat rekapitulasi suara pada bulan April dan Mei 2019. Saat itu masing-masing partai politik menyampaikan sikapnya. Selain itu tidak ada pertemuan lain. Jadi seolah-olah ada tambahan pertemuan yang dasar buktinya juga tidak jelas, seolah-olah ada persekongkolan, ada pertemuan tidak resmi. Nah, inilah yang kami sorot, poin kedua. Ini bertentangan dengan fakta hukum yang sudah diuji di proses persidangan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, poin berikutnya di poin nomor 24. Dakwaan membuat tuduhan tanpa dasar dan menyimpang dari fakta hukum di persidangan, seolah-olah Hasto Kristianto menerima laporan dari Saiful Bahri dan menyetujui rencana pemberian uang pada Wahyu Setiawan. Jadi di dakwaan dibuat konstruksi, tadi sudah disebutkan ya, dakwaannya mirip nih sebagian besar dengan dakwaan-dakwaan terdakwa sebelumnya.
dalam proses persidangan ketika dakwaan itu diajukan kemudian diuji dalam proses persidangan, dan di 2 putusan sebelumnya, dakwaan sebelumnya itu sudah diuji. Jadi nggak ada itu pelaporan dari Saiful Bahri ke Hasto Kristianto ataupun persetujuan dari Hasto Kristianto untuk memberikan uang pada Wahyu Setiawan. Di dakwaan itu muncul lagi, padahal itu sudah diuji. Dan kami tegaskan di sini bisa dibandingkan di putusan nomor 28 dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio, itu tidak ada fakta hukum di persidangan yang menyebutkan Saiful Bahri melapor pada Hasto Kristianto terkait dengan permintaan Wahyu Setiawan. Hasto Kristianto pun tidak pernah menyetujui rencana pemberian uang pada Wahyu Setiawan. Jadi ada fakta yang digeser sedemikian rupa, padahal itu sudah diuji di persidangan sebelumnya, di 2 persidangan sebelumnya, dan sudah berkekuatan hukum tetap. Ini sebagian kecil saja kejanggalan yang kami temukan. Kemudian satu lagi, saya ingin tunjukkan saja pada kita semua agar kita bisa mengawal proses ini secara lebih detail dan tidak menerima kebenaran as it saja begitu. Di poin nomor 25, Hasto Kristianto dituduh, ini masih di dakwaan, Hasto Kristianto dituduh memberikan dana 400 juta pada melalui Kusnadi dan Doni Tri Istiqamah yang ujungnya adalah ke Wahyu Setiawan. Jadi 400 juta itu tuduhannya itu bersumber dari Hasto Kristianto kalau konstruksi di dakwaan yang sekarang. Padahal di putusan nomor 18 itu dengan terdakwa Saiful Bahri sudah tegas sekali Harun Masiku yang menitipkan uang pada Kusnadi, meskipun yang dititipkan ke Kusnadi itu sebenarnya bukan dalam bentuk uang tapi dalam tas yang Kusnadi tidak tahu isinya apa. Itu jelas sekali di putusan nomor 18. Jadi Harun Masiku sebenarnya yang menjadi sumber dana ini yang kemudian diberikan oleh Kusnadi pada Doni Tri Istiqamah. Jadi clear sekali dalam putusan nomor 18 ini sumber dana bukan dari Hasto Kristianto melainkan dari Harun Masiku. Nah, itu 4 contoh saja, ada begitu banyak poin lainnya yang sebenarnya nanti kita ulas secara detail dalam proses persidangan. Jadi 4 perbandingan antara dakwaan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas adalah sebagian kecil dari begitu banyak catatan tim penasihat hukum terhadap dakwaan pada Hasto Kristianto ini. Selain itu kami juga menemukan banyaknya campur aduk fakta dan opini. Jadi kadang-kadang ada faktanya bisa jadi benar, sebagian bisa jadi tidak benar, sebagian itu dicampur adukan dan diperparah dengan dicampur adukan dengan opini. Sehingga terkesan fakta, opini atau bahkan imajinasi, kita nggak tahu kenapa kita sebut imajinasi karena dasarnya nggak jelas, buktinya nggak jelas. Itu terkesan ada, kalau istilah sekarang itu fakta, opini dan imajinasi ini terkesan dioplos seolah-olah itu adalah kebenaran. Nah, tentu kami berdasarkan dokumen hukum yang kami dapatkan. Hal ini menurut kami tentu saja berbahaya dan sangat riskan, dapat menjauhkan kita dari upaya menemukan kebenaran material. Oleh karena itu dengan paradigma berpikir penghormatan terhadap forum pengadilan yang akan berlangsung mulai hari Jumat 14 Maret 2025 nanti. Jadi ini perlu kami tegaskan bahwa sebagai advokat tentu saja penghormatan sepenuhnya itu merupakan sikap kami untuk forum pengadilan yang akan menguji perkara pokok nanti dengan berbagai harapan yang juga sudah disampaikan tadi. Maka kami akan membedah satu persatu tuduhan yang keliru tersebut, tuduhan-tuduhan terhadap Hasto Kristianto. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya persilahkan pada Pak Alfon, silakan. Ya, terima kasih teman-teman media dan teman-teman yang ada di depan pada saat ini dan yang mulia yang ada legislator belakang. Saya ingin melanjutkan pembahasan yang sudah disinggung oleh rekan penasihat hukum sebelumnya untuk menunjukkan pada kita semua betapa bermasalahnya perkara yang menjerat Hasto Kristianto ini. Dari semua masalah tersebut, kami semakin berkeyakinan bahwa perkara ini memang dipaksakan dan tidak pantas naik ke persidangan sejak awal. Sebagai dikatakan oleh Bang Mulya tadi bahwa di sini ada malicious intent, gitu.
Nanti di belakang kita akan menjabarkan terkait dengan apa saja indikasi-indikasi sebagai verifikasi bahwa di situ adanya malicious intent sehingga terjadinya persekusi terhadap Hasto Kristianto. Sehingga wajar jika analisis terdapat kepentingan politik di balik tuduhan terhadap Hasto Kristianto ini semakin menguat. Nah, berikut adalah tuduhan-tuduhan keliru dan tidak berdasar fakta-fakta lainnya yang dilakukan oleh JPU pada klien kami yaitu Hasto Kristianto. Pertama, tuduhan JPU pada halaman kedua bahwa Hasto Kristianto dituduh menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Hal ini bertentangan dengan kesaksian Nur Hasan di pengadilan bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 sekitar ba'da maghrib di rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir 12A, Nur Hasan didatangi 2 orang yang berciri-ciri bertubuh besar dan berambut cepak. Dengan nada tinggi memerintahkan Nur Hasan menelpon Harun Masiku melalui HP Nur Hasan dan menyampaikan agar Harun Masiku merendam HP-nya. Nur Hasan juga dipaksa mengikuti 2 orang itu untuk bertemu di dekat pom bensin di Jalan Sudmutia. Karena merasa takut dan diintimidasi, Nur Hasan terpaksa mengikuti instruksi 2 orang itu. Ini berdasarkan putusan pengadilan nomor 28 Pitsus TPK garing 2020 garing PN Jakarta Pusat halaman 64 dan 65. Kedua, tuduhan JPU halaman 12 bahwa Hasto Kristianto menyerahkan uang 400 juta kepada Doni Tri Istiqomah melalui Kusnadi dan seakan-akan mengutip perkataan Kusnadi, "Mas, ini ada perintah Mas Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful. Yang 600 juta Harun Masiku." Ini bertentangan dengan kesaksian Kusnadi dan Doni Tri Istiqomah di pengadilan. Kesaksian Kusnadi di pengadilan dengan terdakwa Sustiawan dan Agustiani Tio bahwa pertengahan Desember 2009 yang bertemu Harun Masiku di resepsionis DPP yang menitipkan tas ransel berwarna hitam yang akan disampaikan pada Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah. Kemudian Kusnadi bertemu Doni Tri Istiqomah di lantai 2 DPP dengan menyampaikan, "Mas, ini ada tip-tipan dari Pak Harun," sambil menyerahkan tas ransel. Ini ada dalam putusan pengadilan nomor 28. Dan kesaksian Kusnadi di pengadilan dengan terdakwa Saiful Bahri, putusan pengadilan nomor 18 Pitsus tahun 2020 pada halaman 92. Selain itu, terdapat kesaksian Doni Tri Istiqomah di pengadilan dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio bahwa uang titipan Kusnadi berasal dari Harun Masiku, putusan nomor 28 halaman 108. Dan di pengadilan dengan terdakwa Saiful Bahri bahwa uang 400 juta dari Harun Masiku yang dititipkan melalui Kusnadi ini ada dalam putusan nomor 18 halaman 86 dan 89. Selanjutnya, penggunaan peristiwa di tahapan penyelidikan pada dakwaan obstruction of justice merupakan penerapan yang salah dan upaya pembelokkan makna aturan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Salah satu tuduhan yang ditujukan pada Hasto Kristianto adalah memerintahkan Harun Masiku agar merendam HP. Hal ini selain keliru secara fakta juga keliru dari aspek waktu. Karena perbuatan yang dituduhkan terjadi pada tanggal 8 Januari 2020. Sedangkan surat perintah penyidikan baru terbit esok harinya pada tanggal 9 Januari 2020. Artinya ini berbeda 1 hari dan ini tidak ada dasar hukumnya. Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, seharusnya perbuatan yang dapat dikategorikan obstruction of justice adalah perbuatan di tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal itu pun harus dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, atau para saksi. Sedangkan tuduhan JPU tersebut waktu perbuatan dituduhkan dilakukan adalah sebelum KPK melakukan penyidikan, sebagai dikatakan pada awal. Perluasan perbuatan ini seolah-olah membuat pasal 21 Undang-Undang Tipikor menjadi pasal karet sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga gambaran kami kutipkan bagian dari pasal 21 Undang-Undang Tipikor sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggunakan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Nah, ini menjadi definisi dari delik formil, padahal faktanya ini sebenarnya merupakan delik material. Kami juga menemukan bagian dari dakwaan JPU kepada Hasto Kristianto tanpa bukti dan kesaksian, hanya berdasarkan asumsi dan tuduhan belaka sebagaimana telah dikatakan oleh saudara Febri Diansah tadi. Misal, 1. JPU menuduh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan melaksanakan tugasnya dibantu oleh orang-orang kepercayaan terdakwa atau Hasto Kristianto, di antara Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri di halaman 6 dan 7. Kedua, JPU menuduh Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan perintah kepada Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangannya, baik mengenai komitmen, penyerahan uang, dan segala hal terkait dengan pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa atau Hasto Kristianto, halaman 8. Selanjutnya, C. JPU menuduh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bersama Harun Masiku sedang berada di ruang kerja Mahkamah Agung Hatta Ali saat menerima fatwa MA nomor 37 Tuaka.Tun/2019 halaman 10. Dan JPU juga menuduh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia pada tanggal 29 September 2019 di Hotel Shangri-La Orchard, Singapura pada halaman 11. Selanjutnya, JPU menuduh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyetujui tindakan sepihak Saiful Bahri yang menghubungi Agustiani Tio Fredelina terkait dengan biaya operasional yang diperlukan Wahyu Setiawan atau KPU guna meloloskan pergantian anggota DPR RI dari Rizky Aprilia ke Harun Masiku dari dana yang disiapkan Saiful Bahri sebesar 750 juta. Namun Wahyu Setiawan meminta biaya operasional sebanyak 1 miliar rupiah yang terdapat pada putusan halaman 11 sampai dengan 12. JPU juga memanipulasi percakapan antara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan Saiful Bahri terkait dengan biaya program penghijauan sebagai program partai yang kemudian dituduhkan sebagai uang yang diserahkan kepada Doni Tri Istiqomah melalui Kusnadi halaman 12. Padahal berdasarkan kesaksian Kusnadi dan fakta hukum di pengadilan bahwa uang yang diserahkan ke Doni Istiqomah berasal dari Harun Masiku. Selanjutnya, JPU dengan sengaja menutupi fakta hukum di pengadilan bahwa kesepakatan pemberian uang operasional kepada Wahyu Setiawan atau KPU berasal dari pertemuan tanggal 13 Desember 2019 di Grand Hyatt antara Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Harun Masiku. Ini sebagaimana yang terdapat dalam putusan pengadilan nomor 18 pada halaman 123 dan 24 dan putusan pengadilan nomor 28 pada halaman 160. Putusan pengadilan sudah menegaskan bahwa segala uang diserahkan berasal dari Harun Masiku, tidak pernah menyinggung nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Demikian tambahan dari kami terkait analisa awal dakwaan terhadap Hasto Kristianto. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan Roni Talampesi. Terima kasih. Ya, terima kasih buat tim pengacara yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Perlu diketahui oleh rekan-rekan media bahwa press conference hari ini kami menyediakan dalam 2 bahasa. Pertama bahasa Indonesia, kedua adalah dalam bahasa Inggris. Yang akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Dan juga kami dalam hal ini menyampaikan bahwa kami sudah siap menghadapi persidangan. Sekali lagi kami juga menghormati lembaga pengadilan dan kami berharap bahwa hakim yang akan memimpin persidangan pada tanggal 14 Maret 2025 akan memimpin secara terbaik, yaitu memeriksa saksi dan bukti-bukti yang ada. Oleh sebab itu teman-teman, kami akan tutup
pers conference pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang sudah hadir, rekan-rekan DPP PD Perjuangan yang sudah hadir, rekan-rekan Komisi 3 dari fraksi PD Perjuangan. Sekali lagi bahwa kami akan menggunakan jalan hukum untuk membela Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Demikian dari saya. Mungkin mau ditutup Pak Dedi? Silakan. Jadi dari awal kita mengatakan bahwa Mas Hasto adalah tahanan politik, korban dari kesenang-wenangan institusi penegak hukum yang memperlakukan beliau sebagai seorang kriminal. Perlu diketahui bahwa pada